rahasia di dalam proses pencapaian kita. Karena yang saya lakukan sebenarnya tujuannya bukan untuk mencapai MDRT, teman-teman. Tapi tujuan yang saya lakukan adalah bagaimana saya bisa memberikan informasi yang berguna untuk orang-orang di sekitar saya. That's all, itu aja. Bagaimana kita bisa kasih hati kita untuk mau surfing. Karena buat saya sebenarnya yang namanya industri jasa, macam asuransi jiwa ini, it's not about selling skill aja. Selling skill is important. Tapi lebih daripada selling skill adalah bagaimana ketulusan kita untuk mau memberikan pelayanan buat orang itu. Itu buat saya jadi satu berkah ketika MDRT itu udah bukan jadi target, tapi MDRT itu adalah menjadi spirit yang ada di dalam hidup saya, yang ada di dalam pekerjaan yang saya lakukan, sehingga itu akan mengalir begitu aja, teman-teman. Ya tentu dengan usaha dan tentu dengan berdoa, begitu ya. Oke, apakah Bro Harold sudah ada closing sejak WFH? Kalau sudah ada, boleh share gimana caranya? Jawabannya ada, teman-teman. Dan akan ada beberapa calon nasabah yang akan closing juga. Mereka sedang mempertimbangkan gitu. Ini nggak bohong, emang benar-benar kejadian. Jadi gimana waktu itu? Jadi saya cuma connect ke teman saya, teman sekolah gitu ya, yang ya iseng aja cuma tanya gimana kabar, terus dia bilang dia tanya gini, lu masih di AIA kan? Iya masih gitu kan. Mau tanya-tanya dong tentang insurance. Kayak gitu Bro Tommy. Jadi sebenarnya pada dasarnya tuh nggak apa ya, saya yakin dari orang-orang yang kita coba reconnect atau jalin tali silaturahmi itu pasti ada orang-orang yang mulai aware atau mulai concern. Kamu masih di asuransi nggak sih? Kamu masih di insurance nggak sih? Itu ya. Nah, itu yang bisa menjadikan momen buat kita untuk bisa, ya udah tergantung dia kan. Dia bilang, oh ya saya pengen tahu dong tentang insurance, silakan, ya kan. Nah, ada berapa closingan waktu itu? Saya sempat ada 2. Terus ini akan ada tambahan 3 lagi calon nasabah, gitu ya. Oke. Doakan aja semoga semuanya lancar dan tetap bisa closing gitu ya. Follow up yang tepat di kondisi sekarang gimana ya? Karena ada beberapa yang terpending. Jaga tali silaturahmi aja Bro Stefano, karena itu yang saya lakukan juga, karena ada beberapa nasabah saya yang pending juga gitu. Tapi setidaknya kita hanya jalin silaturahmi aja. Nggak usah keseringan setiap hari di say hi gitu ya. Nanti jadinya kalau setiap hari di hai apa kabar gimana, kok kayaknya yang biasanya nggak pernah WA terus tiba-tiba connect tiap hari, pasti ada maksudnya, ada udang di balik bakwan gitu ya, kurang lebih ya. Jadi itu yang ya lakukan secara wajar gitu ya teman-teman ya. Oke, terus boleh ulang inti nomor 1-4. Oh, saya baru dapatnya nomor 5, 6, 7. Oke, ini kita masih ada waktu, saya bacain aja gitu ya, 7 ide bagaimana supaya kita bisa produktif selama working from home gitu ya. Yang pertama, share berita-berita yang sifatnya positif atau berita-berita yang baik aja ya. Instead of rasio kematian terhadap pasien COVID, kita bisa cerita rasio kesembuhan pasien-pasien COVID Indonesia contohnya itu ya. Terus yang kedua, kontak klien existing Anda. Jadi lakukan silaturahmi, approach lagi dengan klien-klien existing Anda, baik itu via WhatsApp ataupun telepon ataupun meeting online yang lain gitu ya. Lebih banyak menyimak ketika mereka banyak cerita, itu adalah hal yang bagus. Kita lebih banyak simak, dan kalau kita bisa, mereka minta advice, kita bisa kasih advice yang tujuannya untuk mengencourage mereka begitu ya, bukan untuk membuat mereka tambah panik begitu. Nah, poin yang ketiga adalah sampaikan ke klien Anda informasi-informasi yang relevan ya. Jadi informasi yang nggak gitu relevan nggak usah disampaikan lah, karena mereka udah banyak terima broadcast yang aneh-aneh gitu ya, dari grupnya ataupun dari orang-orang yang lain. Jangan sampai kita jadi blacklist mereka, daftar blacklist mereka. Kalau ini kalau udah terima dari Harold, isinya udah pasti yang berita-berita yang nggak jelas gitu ya. Oke. Nah, poin keempat adalah kita mau belajar, teman-teman. Belajar untuk bisa mengimprove hidup kita, mengimprove diri kita, bukan hanya belajar yang hanya berhubungan financial planning aja, tapi kita boleh belajar hal-hal yang mungkin belum sempat kita pelajari. Contoh, tadi saya bilang, ini kan banyak agen-agen asuransi kan banyak yang kaum hawa gitu ya, yang mungkin nggak mesti kaum hawa aja ya, ada orang yang senang masak, bisa belajar gimana caranya bikin masakan yang
mudah, simple, tapi enak dan bisa dibagiin oleh banyak anggota keluarga, dinikmati oleh banyak anggota keluarga. Itu bisa jadi salah satu poin yang penting gitu ya. Yang kelima, kita bisa lakukan charity atau support kegiatan kemanusiaan. Tunjukkan bahwa kita punya prinsip untuk menjadi bagian dari solusi masalah, bukan bagian dari masalahnya gitu ya. Yang keenam, kontak klien yang sudah inaktif atau nasabah-nasabah yang mungkin udah nggak menjalin relasi pemegang polis lagi gitu ya, pemilik polis, karena mereka mungkin udah pernah pindah dengan asuransi yang lain. Is okay, tetap jalin relasi dengan mereka, juga dengan calon-calon nasabah yang belum sempat kita approach begitu ya. Nah, last but not least, kirim newsletter dari company Anda bisa kirimkan hal-hal yang berguna buat mereka gitu ya. Oke. Terus lanjut, saya ada referensi dari nasabah tapi karena pandemik saya belum bisa nyamperin. Nah, gimana dong cara saya memulainya? Start dengan ya, thanks to teknologi ya teman-teman ya. Jadi Anda bisa mulai dulu lewat WA atau SMS gitu. Apakah boleh di-connect lewat WA dulu? Biasalah, orang rata-rata biasanya sih kalau diajak telepon nggak mau, tapi kalau diajak WA mereka reply. Kalau ditanya, gue mau telepon lu, sibuk nggak? Oh, saya sibuk. Tapi kalau di WA dia bisa balas terus, ya udah pakai WA aja gitu ya. Dari awal pendekatannya dari WA dulu. Nanti kalau misalnya udah lebih serius, bisa lewat telepon, dan syukur-syukur perusahaan tempat Vera berkarya pun bisa memungkinkan untuk Anda melakukan closing tanpa face to face begitu ya. Oke, bagaimana cara hadapin calon customer yang PHP versi Hero? Oke, buat saya nggak ada customer yang PHP. Buat saya customer, kalaupun ada calon nasabah yang merasa gue mau beli asuransi, atau ternyata dia cuma cek-cek harga premi, buat saya itu adalah hal yang biasa teman-teman. Jadi jangan anggap bahwa waduh ini gue di PHP-in aja nih, oh dia paling cuma cek-cek premi doang nih, mana yang lebih murah. Nggak usah teman-teman, kita lakukan yang terbaik dari bagian kita. Masalah hasilnya ya nanti Tuhan yang bantu tentukan juga buat kita gitu ya. Oke. Terus gimana cara jelasin ke nasabah kita apalagi dalam kondisi keuangan yang susah seperti ini? Oke, kondisi keuangan yang susah berarti artinya kondisi keuangannya ya saya bilangnya bukan susah tapi yang challenging gitu ya. Biasanya saya akan sampaikan kepada nasabah saya, ya otomatis kalau misalnya pastikan kalau memang kita tahu nih kita lagi ngobrol dengan calon nasabah atau nasabah kita yang ya dalam tanda petik kondisi perekonomian dia juga pas-pasan gitu, kita tahu dia juga nggak akan tambah polis gitu ya, tapi setidaknya kita pastikan supaya polis yang sudah dimiliki dengan benefit-benefit yang dimiliki itu bisa tetap aktif, karena untuk menjaga polis nasabah existing untuk bisa tetap aktif itu juga menurut saya adalah satu hal yang penting yang perlu kita lakukan supaya untuk menjaga supaya perlindungannya bisa tetap aktif apalagi selama global pandemic seperti ini gitu ya. Jadi berikan encouragement, berikan penguatan, berikan motivasi. Apapun yang Anda bisa lakukan, yang saya percaya orang-orang itu punya kita kan makhluk sosial ya. Ketika kita bilang, ya kamu bisa, disemangatin, itu akan membuat orang tuh jadi punya encouragement lagi gitu ya. Jadi just do small things yang Anda bisa lakukan kepada nasabah Anda. Dan saya percaya mungkin kadang-kadang apa yang kita lakukan tidak merasa berarti gitu ya. Kesannya kayaknya cuman ngomong saling menguatkan atau kita doain atau kita bawa dalam doa aja tuh rasanya bukan hal yang susah kan teman-teman gitu. Tapi kita lakukan itu dan Tuhan pasti akan kasih segala-galanya buat kita gitu ya. Oke. Kenapa kalau orang tahu kita agen asuransi udah kabur duluan? Oke. Mbak Fitria Narulita Ruslim. Tenang Mbak Fitri, nggak usah takut. Kenapa orang kabur duluan? Karena ternyata mungkin mereka itu punya pengalaman pahit dengan agen asuransi. Tunjukkan kepada calon nasabahnya bahwa kita bukan agen asuransi yang hanya mengejar omset, tapi tunjukkan kepedulian Anda. It's okay. Mereka awalnya kabur duluan, itu udah biasa teman-teman. Banyak hal-hal yang saya bisa sampaikan gitu ya, kayak contoh waktu itu pernah saya dijauhin oleh teman-teman saya gitu gara-gara mereka tahu saya agen asuransi gitu. Tapi waktu berjalan semuanya bisa diatasi gitu. Bahkan teman-teman saya sekarang udah beli asuransi lewat saya gitu ya. Oke. Ya, masih ada 2 menit lagi teman-teman. Oke. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan. Silakan Hero, kalau sudah boleh tahu konsisten MDRT sekarang kliennya berapa banyak? Saya punya klien rata-rata sekitar 30.
Nggak, jadi saya case size-nya nggak besar-besar amat gitu ya, sekitar 30 sampai 40 per tahun gitu ya. Oke. Saya tahu ini ada teman-teman yang masih ada pertanyaan. Kalau ada yang buka coaching dan sebagainya untuk jadi MDRT juga, tenang aja Bung Tommy, tunggu. Nah, ini yang mau saya sampaikan kepada teman-teman gitu ya. Untuk 2 menit terakhir ini saya akan pakai untuk closing. Jadi, orang-orang yang sukses itu bukan orang-orang jenius yang malas, tapi adalah orang-orang yang mau bekerja keras. Ya, entah itu orang biasa ataupun orang jenius. Kalau Anda malas, sukses akan susah gitu ya, akan jauh-jauh dari kita, ikut social distancing juga begitu ya. Jadi lakukan hal-hal yang baik begitu ya. Dan tergantung Anda apakah Anda mau menganggap masa-masa PSBB ini sebagai satu tantangan di dalam diri Anda atau kesempatan yang belum bisa Anda lihat gitu. Dan Anda tugasnya adalah bagaimana cara kita bisa mencari peluang yang ada di dalam masa krisis seperti ini gitu ya. Nah, sekian sharing dari saya, semoga ada hal-hal yang inspiratif yang bisa didapat dan diaplikasikan oleh para sahabat MDRT, teman-teman semuanya gitu kan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau mungkin ada pertanyaan yang belum sempat saya jawab. Nah, tadi ada pertanyaan bagaimana cara membuka coaching, salah satunya saya akan jawab seperti ini. Di MDRT Indonesia kita punya beberapa channel sosial media yang saya berharap saya mengajak juga teman-teman untuk bisa ikutan mendaftar, register, like, share, dan give comment gitu ya, follow akun kita. Ada Instagram, itu namanya MDRT Indonesia. Lalu ada kanal Facebook namanya MDRT Indonesia Official yang sekarang teman-teman sedang saksikan gitu ya. Kemudian kita juga punya kanal YouTube MDRT Indonesia teman-teman. Di situ Anda akan dapat banyak kisah-kisah inspiratif, entah itu kisah, entah itu materi teknikal gitu yang bisa membantu Anda untuk bisa tetap bertumbuh di dalam bisnis asuransi jiwa gitu ya. Nah, untuk pembicara selanjutnya minggu depan, jangan lupa nih teman-teman, Rabu minggu depan kita akan menampilkan seorang sahabat MDRT, sahabat saya yang luar biasa. Itu namanya Ibu Solika, panggilan sayangnya Mbak Ika gitu ya. Mbak Ika itu sudah 8 tahun menjadi member MDRT dengan 1 kali COT member. Jadi pastikan, karena menurut saya nih, saya banyak belajar dari beliau, dari Mbak Ika. Mbak Ika itu tadinya seorang pramugari gitu dari maskapai penerbangan nasional Indonesia gitu, yang sekarang beliau sudah menjadi salah satu agen asuransi berskala MDRT dan punya prestasi yang luar biasa. Banyak sharing-sharing yang bisa dibagikan oleh Mbak Ika. Jadi pastikan teman-teman hari Rabu minggu depan stay tune lagi di FB Live-nya MDRT Indonesia Official Account mulai jam 4 sore sampai jam 4.45. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Tetap sehat, tetap beraktivitas dan produktif. Kita berdoa bersama supaya pandemi global ini bisa segera berakhir dan kita bisa kembali ke situasi yang normal lagi. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah.